ada apa dengan kita? Ini jelas ada yang nggak beres nih. Yang nggak beresnya apa? Oh, dari pola pikir kita yang kurang baik, dari cemas kita, apa yang perlu kita cemaskan? Kita itu para anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, dari yang 100% kita hanya membela 1%, sedangkan yang 99%-nya itu tidak akan terjadi. Sekali lagi teman-teman ya, dari faktor kecemasan, kekhawatiran, ataupun dari mental bocing ya, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, dari 100% kita hanya membela 1%, sedangkan yang 99%-nya tidak pernah terjadi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah mudah-mudahan hari teman-teman jauh lebih bertambah sehat lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah fresh lagi, jauh bertambah bangkit lagi. Saya doakan teman-teman yang mudah-mudahan hari ini teman-teman yang sedang merasakan puluhan sensasi yang bermacam-macam sensasinya, teman-teman yang suka calak-colek, saya doakan mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh lebih semangat, jauh lebih sehat lagi, dan mudah-mudahan penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga teman-teman semuanya bisa sembuh total, bisa semangat lagi, bisa lebih bangkit lagi. Amin, Allahumma amin. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi tentunya di channel YouTube-nya Kang Sunandi, teman-teman. Baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan memberikan salah satu tema sembuh alami ya untuk menghadapi anxiety psikosomatis disorder, teman-teman ya. Sembuh alami untuk menghadapi anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, yaitu cemas yang berlebih, kekhawatiran ataupun mental kita dikata mental bocing. Itu cara sembuh alami yang dulu pernah saya jalankan metodenya, sehingga sampai saat ini saya alhamdulillah saat ini pun saya masih bisa dikatakan lucu-lucu gimana gitu, teman-teman, di saat lagi mengingat kita dulu yang dikatakan masih berasa ketakutannya, mental bocingnya dan khawatirnya yang berlebih, teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting, teman-teman. Kenapa? Karena agar video-video saya itu jauh bisa lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, teman-teman, itu juga menambah semangat, menjadikan motivasi untuk saya terus agar saya selalu bikin selalu bikin video untuk seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, begini teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, sekali lagi di sini ya, saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu, teman-teman ya. Saya yang pertama bukan dokter, saya juga bukan ahli, saya juga bukan dikatakan ahli obat ataupun ahli terapi, bukan teman-teman. Tapi di sini saya berdasarkan yaitu pengalaman saya yang dulu saya pernah alami, yang pernah saya rasakan, teman-teman. Bagaimana perasaan selama kurang lebih hampir 3 tahun, kurang lebihnya 3 tahun, tapi yang sangat menderita yang parah-parahnya yang 1 tahun, teman-teman. Baik teman-teman, begini cara mengobati alami untuk anxiety psikosomatis. Apa sih anxiety itu? Anxiety itu ada 2. Mental dengan kecemasan berlebih. Mental kita yang dikatakan mental bocing, yang serba takut, dan juga dikatakan bukan hanya mental saja, tapi kecemasan berlebih. Sekarang saya tanya teman-teman ya, dari mental apa yang kita takutin? Apa yang kita khawatirkan? Kalau dari cemas, apa yang perlu kita cemaskan, teman-teman? Sebetulnya nggak ada yang perlu dicemaskan, karena bedanya kita dengan orang lain tuh, teman-teman ya, kita dengan orang itu sama. Bedanya apa sih? Mereka yang normal tuh jalan sendiri biasa, pergi kemana-mana biasa, makan apa aja nggak ada pikirin, nggak ada yang mantang apa makanan, nggak ada. Mereka normal-normal aja. Kenapa dengan kita? What happened? Aya naon? Ono opo? Bahasanya ini ada apa dengan kita? Ini jelas ada yang nggak beres nih. Yang nggak beresnya apa? Oh, dari pola pikir kita yang kurang baik, dari cemas kita, apa yang perlu kita cemaskan? Kita itu para anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, dari yang 100% kita hanya membela 1%, sedangkan yang 99%-nya itu tidak akan terjadi. Sekali lagi teman-teman ya, dari faktor kecemasan, kekhawatiran, ataupun dari mental bocing ya, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, dari 100% kita hanya membela 1%, sedangkan yang 99%-nya tidak pernah terjadi, teman-teman. Tuh yang saya rasakan, sekian puluh sensasi, mungkin ratusan yang dulu saya alami sensasinya, tidak pernah terjadi yang selama ini saya khawatirkan, yang selama ini saya takutkan, nggak ada pernah terjadi, teman-teman. Nah, itu gangguan kecemasan dan mental, teman-teman. Lalu bagaimana? Nah, sekarang saya tanya teman-teman,
Apa sih yang kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Oh, mungkin gini Kang, dada saya sakit Kang. Dada saya berdebarnya luar biasa Kang. Terus dada saya sakit. Terus anggapan kalian dada sakit itu apa? Jantung. Iya, jantung. Hey guys, Mas Bro, my friend, brother, dengerin nih Kang Sunari berbicara. Serangan jantung itu nggak seperti itu. Dan penyakit jantung tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Kalau seumpama, wah ya gue takut mati gitu. Syarat mati itu nggak harus sakit dulu. Syarat mati itu nggak harus tua dulu. Kita emang mau kemana? Mau sampai kapan? Ya ujung-ujungnya pasti yang namanya M itu pasti teman-teman. Cuman udahlah stop. Nggak usah berpikir itu bukan ranah kita. Kita itu tugasnya bagaimana caranya merawat badan kita ini agar kita lebih bisa sehat lagi, bisa pulih lagi, bisa normal lagi, bisa bangkit lagi. Tugas kita itu. Gitu. Kita itu punya anak, punya istri, mungkin punya suami, punya saudara yang lain. Lalu apa yang jaminan apa yang dikatakan untuk kebahagiaan mereka itu? Apa jaminannya agar kita bisa membahagiakan keluarga kita? Bangun guys, my friend brother, ayo bangun. Kenapa? Buang kecemasan. Oh Kang, bahas tadi apa? Saya dadanya sakit, sudah berdebar. Jangan-jangan jantung. Sekali lagi, jantung tidak seperti itu. Orang yang terkena serangan jantung itu tidak seperti itu. Dan tidak ada bukan tanda-tandanya seperti itu, bukan. Yang saya pelajari itu bukan. Lalu kenapa Kang saya itu dada sering sakit? Dada sering sakit itu karena otot karena kita itu terlalu stres. Terlalu banyak pola pikir kita terlalu berlebih, terlalu sepaneng. Makanya timbul persendian sakit ya, seluruh persendian itu sakit. Otot leher sakit ya. Terus juga perut juga agak tegang. Kadang-kadang di bagian bawah pusar itu suka meleleh, suka bunyi, suka tegang, suka kayak kram, apalagi begah. Itu daripada pola pikir kita yang terlalu berlebih, teman-teman. Jadi nggak usah kita mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Ingat ya teman-teman, yang saya dulu rasakan begini teman-teman ya. Yang selama ini saya khawatirkan teman-teman, itu tidak pernah terjadi. Orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya, itu semuanya itu dikatakan terlalu lebay. Buat saya itu lebay. Kenapa bisa lebay? Karena pikir kita tuh orang yang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder terlalu jauh, terlalu panjang. Guys, mau pada kemana? Emang kita mau dagang? Lah kan kagak. Kita nggak mau dagang, harus gimana ini gimana, nggak usah. Ini hidup. Ini ini hidup ini. Bahasanya jangan berpikir yang jauh-jauh ya sebelumnya, nggak usah. Abaikan itu mah. Abaikan. Jadi berpikir yang nyata dulu. Jadi orang yang mempunyai anxiety, psychosomatic disorder ataupun panic attack-nya itu teman-teman ya, nggak usah berpikir yang terlalu ke sana. Kenapa saya dikatakan lebay? Saya ini mantan yang berbicara seperti itu. Memang benar, selalu baper tersinggungan, lebay juga, terlalu perasaan. Pokoknya macam-macam, nano teman-teman. Lah di situ ternyata oh iya orang anxiety memang ciri seperti itu. Nggak ada lagi teman-teman. Makanya di situ teman-teman cuma satu kata-katanya untuk bisa pergi daripada anxiety, psychosomatic disorder. Yang pertama, lawan, satu kata, lawan mentalmu, lawan pikiran burukmu, pikiran negatifmu, kamu lawan. Jangan sampai kamu turutin perasaannya, jangan sampai kamu turutin pola pikir yang buruknya. Kamu harus bisa melawan dengan hal-hal semua pikiran-pikiran negatif itu. Apalagi rasa takut, melawan, udah nggak usah ada yang perlu ditakutin, nggak ada khawatir, tidak ada. Anxiety, psychosomatic disorder, panic attack, hipokondriasis ataupun hipokondri itu, semuanya bullshit teman-teman. Bohong semuanya. Pikiran, perasaan, walaupun sensasinya begini, betul sensasinya seperti itu, tapi semuanya bullshit, bohong. Dari 100% teman-teman ya, ini dari cemasnya kita nih, dari orang yang cemas itu. Dari 100%, yang 99%-nya apapun itu sensasinya tidak pernah terjadi pada diri saya yang saya merasakan pada waktu parah banget. Apalagi dikatakan gastritis. Terus apalagi pokoknya kecemasan berlebih, panic attack, hipokondria dan sebagainya. Itu masih banyak lagi teman-teman. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kenapa? Saya pun begitu. Saya asam lambung, mah akut, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, hipokondriasis. Terus gastritis juga. Saya ada lukanya juga. Semuanya tidak terjadi yang saya khawatir, takut begini, paru-parunya begini, jantungnya begini. Semua yang saya takutin tidak pernah terjadi. Saya cek bolak-balik normal. Artinya ada sesuatu di dalam pola pikir kita. Artinya ada sesuatu di dalam mental kita teman-teman.
Apa yang perlu kita perbaiki? Mental kita, yaitu pola pikir kita, dengan satu catatan. Allahumma paksa, yaitu dipaksakan, memaksakan diri. Apa yang kita selama ini kita takutin datang. Terus apa-apa yang nggak ada yang perlu dikhawatirkan, datang aja. Lawan rasa takutmu, lawan mental gadungannya, hajar pola pikir yang negatifnya. Lawan. Satu kata, lawan. I guess, brother, dimanapun teman-teman berada, kalian ada saudara, apapun agamanya, dari mana sukunya, itu saya nggak peduli. Kalian adalah saudara saya. Saya pengen kalian yang setia, viewer yang setia, subscriber yang setia. Saya kepengen kalian sembuh, saya kepengen kalian bangkit, saya kepengen kalian itu maju, lebih fresh, lebih semangat lagi. Hanya itu tujuannya. Kalian adalah saudara-saudara saya. Nggak peduli kalian itu agamanya apa, sukunya apa, nggak peduli. Kalian adalah saudara saya yang saya kepingin melihat kalian itu sembuh total. Sehingga kalian bisa membahagiakan orang tua, bisa membahagiakan anak, bisa membahagiakan istri, bisa membahagiakan teman-teman yang lain. Saya kepingin itu teman-teman. Maka bangkit mana kita yang dulu teman-teman. Kita yang dulu mana teman-teman. Lalu kita pengen apa seperti ini terus di kamar, diam, ngurung, gundah gulana, hanya merasakan sensasi, hanya meratapi sampai kapan ini penyakit apa ya, ini begini, saya udah berobat begini-begini, udah sekian tahun begini. Hei bro, bangun, lawan mentalmu, lawan anxiety-mu yang selama ini selalu meliputi, yang selalu menutupi dengan perasaan-perasaan kecemasan. Apa yang kita perlu, ya apa yang kita cemaskan, gak ada yang perlu kita cemaskan. Anxiety, psychosomatic disorder, panic attack, hipokondria, semuanya aman. Dan hayalan dan halusinasi itu adalah bohong teman-teman. Gak usah diturutin pola pikir kita yang buruk itu, gak ada. Tapi kan rasanya begini, jangan ikutin rasa, jangan ikutin sensasi, gak usah. Biarin sensasinya dia datang. Bukan kita berarti kita melawan, bukan. Begini teman-teman ya. Ibaratnya kita itu lagi berperang teman-teman ya. Kalau teman-teman masih memikirkan sensasi, masih meratapi, masih menyamakan sensasi, gundah gulana, diam di kamar, merenung, meratapi, hanya begitu-begitu aja. Teman-teman, ibaratnya kita lagi berperang membela negara. Ibaratnya kita lagi berperang membela agama. Masa kita sibuk mau cari tempat persembunyian aja gitu? Mau cari tempat persembunyian? Yang lain sudah pada sibuk turun tuh melawan penjajah-penjajah yang mau merampok negara. Yang lain sudah pada sibuk turun. Dia mati-matian berjuang teman-teman. Lah kita masih sibuk cari tempat persembunyian. Emang mau kemana kita? Kalau kita ibaratnya begini teman-teman ya. Yang lain sudah pada melawan mentalnya. Yang lain sudah melawan cemasnya. Mereka sudah melawan pola pikir yang negatifnya. Kita masih rasakan. Aduh, sensasi yang dirasakan. Sensasi yang dirasakan. Apalagi terus begini, belum begini, selalu merasakan ini dan itu, sebuah ketakutan selalu. Kalau kalian diam saja, tidak mau bergerak, kalau kalian hanya bisa meratapi, hanya bisa rasakan sensasi, hanya bisa menyamakan sensasi, teman-teman, sama aja. Kalau kalian nggak ada gerak itu sama aja dengan seolah-olah kalau kita itu sedang merawat apa? Merawat cemasnya, merawat mental yang gadungannya. Setiap harinya taruhlah 1 minggu baru 1 minggu 5%, 2 minggu 10%, 3 minggu 15%, numpuk sehingga kita mental yang semakin mental cemen, mental gadungan, mental kalengan, sehingga kita menjadikan mentalnya mental bocing teman-teman. Maka dari sekarang teman-teman bangun, ayo lawan mental gadungannya, lawan ketakutan tersebut dan lawan dan abaikan pola pikir yang buruknya. Itu untuk cara untuk melawan anxiety, psychosomatic disorder alami teman-teman. Kalau kita begini tuh mau sampai kapan teman-teman? Jangan membiarkan pola pikir yang buruk menguasai kita. Jangan sampai dikatakan mental gadungan ini menguasai tubuh kita. Jangan, mau sampai kapan? Kita itu masih muda. Yang kemarin yang tua-tua aja umur 63, bahkan sampai 52, kemarin sembuh total teman-teman. Ayo bangkit teman-teman. Biar teman-teman, kenapa? Biar teman-teman bisa lebih fresh lagi. Biar teman-teman bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan teman-teman di sekeliling kita. Mereka butuh kita teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman? Ayo bangkit. Begitu teman-teman. Jadi dulu pernah begini teman-teman ya. Sekali lagi, apa yang kita khawatirkan itu semua tidak akan terjadi teman-teman. Dari yang 100% ya, yang kita khawatirkan selama ini tidak pernah terjadi. 99% tidak pernah terjadi. Itu yang dulu saya rasakan.
Jadi ternyata orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya, yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, dia itu masih mending membela yang 1% daripada yang 99%. Sedangkan yang 99%-nya tidak akan pernah terjadi. Sedangkan orang yang punya anxiety psychosomatic disorder, mereka hanya membela yang 1% yang dikatakan itu belum tentu jelas. Ya makanya di situ teman-teman ya, untuk teman-teman para pejuang asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, ayo teman-teman, jangan kamu bela yang 1% itu, buang dan abaikan. Kita itu yang 99% itu tidak akan terjadi, teman-teman, tidak akan terjadi. Maka di situ teman-teman harus ketahui bahwa cuma satu kata-kata itu, yaitu melawan mental kita, melawan pola pikir kita, abaikan. Jangan diam hanya meratapi saja, abaikan saja, abaikan. Udah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah cemas, ya. Pokoknya di situ teman-teman. Nah, baik teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya, dulu saya punya pengalaman teman-teman ya. Saya pada waktu itu dari Cirebon, saya ingin berangkat keluar kota pada waktu itu karena saya ada acara. Beberapa tahun yang lalu teman-teman, itu masih 1 tahun parah-parahnya, 2 tahun parah-parahnya teman-teman. Nah, di situ saya pulang. Kebetulan di perbatasan daerah yang mau ke Sirampok itu macet teman-teman, macet. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika macet ya, itu yang terjadi apa? Itu di situ saya mulai sendawa-sendawa. Ini kenapa ya? Gara-gara kepikiran saya belum makan. Padahal kita itu biasa, sehari gak makan tuh udah biasa gitu, udah biasa. Tapi orang yang mempunyai anxiety psychosomatic, teman-teman ya, dia telat makan dikit dulu, wah panang mana-mana. Nah di situ saya merasa dikatakan napas sesak, sendawa terus, perut begah. Ini kenapa? Apalagi tambah macet teman-teman. Waduh, di situ bener-bener, pasti paham lah orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder. Ketika kita lagi panik-paniknya, lagi cemas-cemasnya, kita belum makan sama sekali, terus ditambah macet, paniknya kayak apa? Pokoknya rasanya nggak karuan banget pokoknya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Tapi di situ saya, karena macetnya kayak udah nggak bisa nih, saya diam, udah pasrah. Apa? Saya bilang kata-kata dalam hati saya begini, ya Allah, udahlah. Kalau memang saya harus hari ini saya siap, udah bodo amat lah. Pokoknya udah pasrah, diem aja. Apapun terjadi, diem. Padahal jantung berdebar, pikiran udah mumet, udah puyeng, udah kayak apa, udah lengan, udah nggak enak layangannya, masya Allah. Nah belum juga napas tersendat-sendat, terus dada sakit semuanya. Sensasi pada hari itu berjibun banget. Diem, saya pasrah, bodo amat lah. Mau hari ini saya pasrah. Tapi setelah saya udah memasrahkan diri, jangankan pingsan aja enggak. Tuh teman-teman di situ, maka artinya kecemasan yang selama kita pelihara itu teman-teman, bullshit, bohong semuanya. Jadi intinya teman-teman nggak usah percaya dengan pola pikir yang negatif, bahwa itu adalah jebakan anxiety saja, otak amigdala saja yang mengirimkan respon yang tidak baik pada otak kita teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa pandai untuk mengalihkan dari pola pikir yang negatif kepada pola pikir yang positif teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perbaiki. Abaikan saja, jangan berpikir tentang sensasi menyamakan nih orang punya anxiety psychosomatic disorder ya. Ya dulu yang pernah saya rasakan, gara-gara ada tetangga ataupun saudara dia tapi gejalanya mirip-mirip dengan kita nih, dia nih masih muda, dia waduh, ini langsung itu dikatakan, kenapa saya katakan orang anxiety itu baperannya begitu. Dia selalu seolah-olah kayak mau punya skenario sendiri, selalu mengkait-kaitkan tentang orang lain dengan diri kita, tentang penyakit orang lain kepada diri kita, selalu seperti itu. Pada semuanya itu bullshit, omong kosong, hoax saja. Brother, bangun, ayo bangkit. Apapun yang sekarang yang ada di pola pikir teman-teman itu nggak ada. Itu hanya halusinasi saja. Itu adalah hayalan saja, bullshit. Semangat bangkit pokoknya teman-teman. Gak usah khawatir, lawan mental kita. Dan tidak akan pernah terjadi, dari 99% tidak akan terjadi. 100 ya, 100 dari 100 nih teman-teman ya, yang 99%-nya tidak, bahkan sampai 100% tidak pernah terjadi. Yang saya alami itu, yang selama ini saya perkirakan, saya kelayangannya awet, saya dadanya sakit, saya takut begini, takut itu, bla bla bla, waduh macam-macam banyak. Dan semuanya tidak akan pernah terjadi. Jangankan pingsan aja enggak. Kalau tremor-tremor orang yang telat makan juga wajar teman-teman, itu wajar. Orang normal pun juga wajar, karena orang punya anxiety, pikirannya lebay kemana-mana. Itu yang dulu saya rasakan teman-teman. Nah saya kepingin, saya berbagi dengan lewat video-video saya itu, pengen teman-teman jangan seperti saya, cukup saya sebagai contoh, dan teman-teman harus bangkit teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya
cara murni untuk menumbuhkan semangat agar kita membuang daripada anxiety buruk ke yang baik. Itu aja teman-teman, itu yang perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, untuk para penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, kalau kita tidak dari sekarang teman-teman untuk menggerakkan kita, menggerakkan diri kita teman-teman, kalau tidak dari sekarang mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita begini terus? Aduh, susah teman-teman. Kalau kita hanya meratapi, merenung, hanya gundah gulana, jauh teman-teman. Dia pasti sembuh, tapi jauh. Maka gerak ke metode-metode seperti jalan kaki, olahraga rutin, ya, terus juga pergi ke tempat-tempat dikatakan tempat-tempat keramaian, belajar dari tempat keramaian. Karena nggak ada yang perlu takut. Apa sih yang takutin? Saya takut pingsan juga nggak, paksain, nggak akan terjadi walaupun sensasi tidak datang. Saya berkali-kali bilang, walaupun sensasinya datang dan berjibun, itu semua tidak akan terjadi. Teman-teman nggak usah khawatir tentang hal-hal seperti itu, nggak usah khawatir. Semuanya aman, saya jamin saya aman. Percaya sama saya, karena saya pun terjun mengalaminya. Jadi bahasanya apalagi yang dikatakan takut makanan, takut ini, takut itu, apa yang takutin? Nggak ada yang perlu takutin, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau makan, mau makan pedas boleh, silakan. Asalkan yang tidak boleh itu ya tolak ukurnya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Makan pedas boleh. Dari mana? Ya mau pagi pedas tapi sorenya atau malamnya jangan. Mau kopi boleh tapi sarapan dulu. Nah, terus ya sehari sekali lah adaptasi teman-teman, nggak masalah itu. Jadi semuanya itu dari sensasi itu bisa tumbuh ya, dari sensasi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu bisa muncul dari pola pikir kita teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus bisa menjaga pola pikir kita, abaikan pola pikir yang negatif, menjaga mental kita. Jadi supaya mental kita ini jangan seperti mental gadungan, jangan seperti mental bocing. Jadilah mental kita mental Benteng Takeshi biar kuat. Jadi mana kita yang dulu buktikan teman-teman. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, agar teman-teman bisa agar teman-teman itu bisa bisa menangani ketika ada rasa cemas itu datang, rasa khawatir itu tumbuh. Teman-teman harus bisa untuk mengalihkannya. Karena kalau tidak sekarang nih, kalau tidak hari ini teman-teman, kalau tidak sekarang kita terapkan metode-metode itu, tidak dari sekarang kita tidak menerapkan melawan pola pikir yang negatifnya, mau sampai kapan kita seperti ini terus? Ayo bangkit teman-teman, insya Allah saya doakan teman-teman pasti bisa. Ayo belajar teman-teman. Ini dikatakan insya Allah saya pun berbagi pengalaman itu, dengan berbagai pengalaman ini teman-teman, agar teman-teman bisa bangkit, bisa sembuh total seperti saya ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sampai sekarang pun saya bisa menghirup udara segar dan sangat luar biasa pemandangannya. Ini sangat luar biasa ini, sangat luar biasa. Dan ini teman-teman kalau sudah ini belajarlah di tempat-tempat seperti ini, datang gitu, di tempat-tempat seperti ini, terus juga di tempat-tempat keramaian gitu kan, itu sangat lumayan teman-teman. Teman-teman datang deh, belajar deh. Habis olahraga pagi datanglah ke kebun-kebun, ke sawah-sawah, ke hutan atau pinggir, ke kaki-kaki hutan itu kan, ke kaki-kaki gunung, bukit dan sebagainya. Belajar untuk mengasah mental kita teman-teman, agar kita menjadi mental dikata mental Benteng Takeshi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi manfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga bisa sembuh total. Al insanul makanul khotowanisan, saya manusia biasa tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Saya manusia biasa dan khilaf tanpa salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makanul khotowanisan, saya manusia biasa tanpa salah dan khilaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.